Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang routing dinamis, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas routing dasar, yaitu pengertian routing, fungsi routing dalam memutuskan jalur terbaik, perbedaan routing statis dan routing dinamis, terus cara kerja routing statis yang harus dikonfigurasi manual, serta kelebihan routing statis, aman, prediksi tinggi, dan kekurangannya atau tidak fleksibel. Routing statis cocok untuk jaringan kecil, tetapi untuk jaringan besar seperti perkantoran, multicabang, jaringan kampus, perusahaan multinasional, hingga interglobal routing statis menjadi sangat tidak praktis. Karena itulah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas routing yang dapat memperbarui rutenya secara otomatis, yaitu routing dinamis. Routing dinamis atau RIP atau OSPF dan BGP. Routing dinamis adalah metode di mana router dapat saling bertukar informasi routing dan secara otomatis memperbarui tabel rutenya berdasarkan kondisi jaringan terkini. Routing dinamis digunakan karena yang pertama, jaringan terus berubah, yang kedua, link bisa putus kapan saja, yang ketiga, penambahan router baru, yang keempat, perubahan topologi, dan yang kelima, mobilitas pengguna. Protokol routing dinamis memungkinkan jaringan menyesuaikan diri secara otomatis. Ada 3 protokol routing dinamis yang paling umum adalah RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path Freeze. Yang ketiga ada BGP atau Border Gateway Protocol. Kita akan bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama kita akan membahas RIP atau Routing Information Protocol. RIP adalah protokol routing dinamis tertua dan paling sederhana. RIP menggunakan distensi vektor, yaitu menentukan jalur berdasarkan jumlah hop atau lompatan router. Adapun cara kerjanya yaitu setiap router mengirim tabel routing ke router tetangga setiap 30 detik. Terus router memilih jalur dengan hop paling sedikit. Hop maksimal dalam RIP adalah 15 hop. Jika lebih dari itu, maka tidak dapat dijangkau. Kelebihan dari RIP ini adalah konfigurasi sangat mudah, cocok untuk jaringan kecil, dan beban CPU-nya tidak besar. Kekurangannya limit jaraknya maksimal 15 hop dan konvergensinya lambat atau perubahan butuh waktu, tidak aman, terus juga tidak cocok untuk jaringan besar. Jadi kesimpulan RIP ini adalah RIP lebih cocok untuk belajar dasar routing dan bukan untuk perusahaan besar. Nah, yang kedua ada Open Shortest Path Freeze, yang dimana ini adalah protokol routing dinamis yang paling umum digunakan di perusahaan. OSPF ini adalah menggunakan metode link state, bukan distensi vektor. Artinya OSPF ini memperhitungkan biaya atau cost berdasarkan kecepatan link, bukan hanya jumlah hop saja. Cara kerja OSPF ini yaitu setiap router membuat peta penu atau topologi map jaringan. Terus router juga menghitung jalur terbaik dengan algoritma Dijkstra-nya. Serta jika ada perubahan, OSPF ini mengirimkan link state advertisement serta konvergensinya cepat atau lebih cepat dari RIP. Kekurangan OSPF ini adalah sangat cepat mendeteksi perubahan jaringan, terus lebih akurat menentukan jalur terbaik, serta bisa membagi jaringan menjadi beberapa area, misalnya area 0 dan area 1, terus juga cocok untuk jaringan besar. Kekurangan dari OSPF ini yaitu konfigurasinya lebih kompleks, membutuhkan memori dan CPU lebih banyak. Jadi, OSPF ini digunakan perusahaan kampus
perbankan, dan jaringan berskala menengah besar. Selanjutnya ada Border Gateway Protocol atau BGP. Ini adalah protokol yang digunakan di seluruh internet. Jika OSPF untuk internal perusahaan, maka BGP ini digunakan untuk menghubungkan antar perusahaan, antar negara, hingga antar private internet. Pengertian dari BGP ini adalah protokol routing eksternal yang bekerja menggunakan konsep fat vector. Cara kerjanya, BGP tidak mencari jalur tercepat, tetapi mencari jalur paling stabil dan terpercaya. Yang kedua, biasanya digunakan oleh ISP, data center, cloud provider. Terus yang ketiga, BGP adalah alasan internet tetap bisa berjalan di seluruh dunia. Kelebihan dari BGP ini adalah sangat skalabel, terus juga dapat menangani ribuan hingga ratusan rute, serta bisa memanipulasi rute dengan kebijakan router atau policy routing. Adapun kekurangannya yaitu konfigurasinya sangat rumit, terus juga digunakan untuk jaringan yang berskala sangat besar. Jadi, jika jaringan Anda terhubung ke internet secara global seperti ISP, maka BGP adalah pilihan utamanya. Adapun contoh kasus di dunia nyata, yang pertama, perusahaan kecil satu gedung. Jaringan hanya memiliki 4 router, pakai RIP saja sudah cukup. Terus yang kasus kedua, universitas dengan banyak gedung ABC, laboratorium, kampus 2 pasti memakai OSPF. Terus kasus yang ketiga, provide internet yaitu Telkomsel, XL, IndiHome. Mereka saling terhubung antar negara karena mereka memakai BGP. Mengapa routing dinamis sangat penting? Karena routing dinamis menyelesaikan masalah berikut, yaitu jika kabel putus, routing langsung mencari jalur baru, dan jika ada perangkat baru, router ini otomatis mengenali. Terus jika jalur internet padat, maka dapat memilih jalur alternatif. Terus mengurangi kerjasama manusia atau tidak perlu konfigurasi manual satu persatu. Tanpa routing dinamis, jaringan modern mustahil akan bisa berjalan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang konsep routing dinamis, 3 protokol utama yaitu RIP, OSPF, dan BGP, terus cara kerjanya masing-masing, serta kelebihan dan kekurangannya, penggunaan nyata di dunia industri. Routing dinamis adalah fondasi dari jaringan modern, termasuk internet yang kita pakai setiap hari. Itulah pelajaran kita di pertemuan hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan memasuki ke materi penting, yaitu tentang subnetting lanjut dan VLSM. Sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.